Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Teman-teman, sahabat di mana saja Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua. Kita bersyukur dan harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmatnya kita bisa beraktivitas. Nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat banyak sekali. Kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah, termasuk nikmat sehat yang sampai saat ini masih tetap kita dapat. Insya Allah tidak lama lagi, sehari dua hari ya, kita akan masuki bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diberikan kemudahan, taufik serta hidayahnya, sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, mengisi bulan suci Ramadan dengan ibadah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Maka dalam rangka kesana, niat untuk mengisi Ramadan berikut ini dengan sebaik-baiknya, sengaja beberapa hari kemarin ya, semenjak beberapa hari kemarin sampai saat ini kita membaca kitab Fathul Qarib, khusus bab atau kitab As-Siyam, kitab yang menjelaskan tentang jenis ibadah puasa. Dari awal sudah kita sampaikan sampai pada kesempatan saat ini, insya Allah kita akan menyampaikan tentang adab-adab orang yang berpuasa. Begitu pula masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah puasa. Ya, karena memang masalah-masalah itu ya banyak. Masalah yang dulu ada atau yang dulu tidak ada kemudian sekarang ada. Berkaitan dengan masalah ibadah puasa ini banyak sekali. Kemudian adab-adab ini perlu kita perhatikan. Ya, kita akan bahas ya tentang adab-adab juga. Dan barangkali pada kesempatan ini ya merupakan yang terakhir ya, yang berkaitan dengan masalah ibadah puasa ini. Ya, dari kemarin sudah kita jelaskan ya masalah puasa. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara adab-adab puasa yang mesti dilakukan oleh seorang yang akan melakukan ibadah puasa, dianjurkan bagi orang yang akan berpuasa ya, di sini dikatakan qala al-muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullah, wa yustahabbu fis shaumi thalathatu asya'a. Dianjurkan untuk dalam puasa ya 3 perkara. Ini sebetulnya bukan hanya 3 ya, kalau dirinci ini lebih dari 3. Jadi orang yang berpuasa, untuk kesempurnaan puasanya, yang namanya mustahabat ini untuk kesempurnaan puasa, sebetulnya apabila syarat dan rukunnya ada terpenuhi, untuk sekedar dikatakan sah ya, sah puasa tersebut.
Namun karena memang yang namanya ibadah ya itu bertingkat-tingkat. Iya, puasa bertingkat-tingkat, bermacam-macam puasa dan bertingkat-tingkat. Penilaian juga berbeda-beda. Untuk menjadi sempurna ibadah puasa itu, maka perlu mengenal sunnah-sunnah, perlu mengenal adab-adab yang berkaitan dengan puasa itu sendiri. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain, ada penyempurnanya. Di sini ada 3 perkara katanya. Ahaduha ta'jilul fitri in tahaqqaqa ghurubus syamsi. Fa in syakka fala yu'ajjil fitra. Yang pertama, hendaknya segera berbuka kalau betul-betul matahari itu sudah tenggelam. Ya, sudah tenggelam matahari itu ya di arah sebelah barat. Ya, matahari tenggelam itu jangan ditunda-tunda berbuka. Nantilah, apalagi ada keyakinan misalkan afdalnya katanya 10 menit lagi. Ya, orang sudah mulai azan, ini tunda-tunda. Makanya di sini juga perlu diingatkan muadzin, ya, ini tidak boleh sembarangan. Ya, terutamanya azan subuh dengan azan maghrib, karena di situ ya di waktu itu berkaitan, ya di waktu itu akan ada kaitan dengan ibadah puasa. Jadi seorang muadzin, khususnya azan maghrib, orang mau buka puasa. Azan subuh, orang mau mulai puasa. Khawatir ada orang belum sahur atau sahurnya belum selesai. Kemudian diadzani, ini kan tidak baik juga, ya menghalangi orang lain. Makanya muadzin ini harus amanah. Seorang muadzin harus amanah, ya waktu ya sebelum dipraktekkan ya harus disesuaikan jamnya, ya harus diperiksa ya ketepatan jamnya, ya disesuaikan, disamakan. Kemudian juga jadwal, ya penjadwalannya itu sekarang banyak, alhamdulillah, itu harus betul-betul diperhatikan. Ya sehingganya itu tidak asal-asalan, tidak ikutan saja, tapi betul-betul berdasarkan ilmu. Dan alangkah baiknya dalam sebuah daerah itu memang disamakan, artinya ada penyamarataan. Ya disamakan untuk masalah waktu sholat. Kaum muslimin harus ya dalam masalah ini saling tolong menolong, bantu-bantu. Misalkan satu kecamatan atau satu kabupaten ada jam, ya di situ sama rata. Meskipun memang beda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, jaraknya agak jauh, itu berbeda 1 menit, 2 menit. Ya memang seperti itulah, mengikuti perputaran matahari. Ya, perputaran matahari. Jadi waktu ada selisih. Indonesia Barat, Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur, ya berbeda-beda. Ya namun jam semuanya sama. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza gharabatis syamsu min hauna." Apabila matahari telah tenggelam dari arah barat, faqad aftara shaim, ya artinya orang berpuasa itu sudah memasuki waktu berbuka. Maka di situ hendaknya segera. Di dalam hadis lain, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra." Ya, orang-orang akan terus di atas kebaikan ya selama bersegera untuk melakukan buka puasa, untuk berbuka puasa. Iya, dan ini ya sekali lagi inda tahaqquq ghurubis syams, ketika matahari sudah betul-betul tenggelam. Ya, kalau orang dulu memastikan matahari tenggelam itu, orang dulu itu dengan terbangnya kelelawar. Ketika kelelawar itu terbang tinggi, ya itu konon matahari sudah betul-betul tenggelam. Iya, ketika ada kelelawar keluar, yaitu berarti matahari sudah mulai tenggelam. Semakin tinggi berarti sudah betul-betul tenggelam itu matahari. Iya, untuk memastikannya seperti itu orang dulu. Nah sekarang sudah mudah alhamdulillah. Ya, dan orang dulu juga pernah menyampaikan hal-hal yang istilahnya seandainya
ya pengandaian. Jadi ada orang tinggalnya di wilayah atas, ada orang ya dataran tinggi, ada orang tinggalnya di dataran rendah. Kalau sekarang mungkin yang rumahnya tinggi tingkat atau tinggal di hotel dengan orang tinggalnya di bawah gitu ya. Maka mana yang lebih duluan untuk berbuka? Nah, ini orang bawah ya sepertinya lebih cepat dalam masalah ini. Karena matahari sudah tidak kelihatan, sementara orang di atas itu masih kelihatan. Intinya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila matahari betul-betul sudah tenggelam, maka hendaknya segera berbuka. Di sana ada kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Ya ta'jil. Ya ta'jil, ada istilah ta'jil. Ya bil ain bukan bil hamzah. Ya bil ain, ta'jil artinya segera. Ya, berbuka segera kalau sudah datang waktunya. Ada beberapa ya masalah yang beberapa masalah yang memang harus digerakkan. Ya, bertaubat, menunaikan sholat, membayar hutang. Ya, ini ya menikahkan ya seorang anak, terutama putri, ya untuk segera dinikahkan. Ya, anak wanita. Kemudian juga memberi suguh tamu ya kepada tamu. Ini beberapa hal yang harus segera, termasuk berbuka ini. Segera berbuka ya kalau betul-betul sudah nyata tenggelamnya matahari. Fa in syakka fala yu'ajjilul fitra. Tapi kalau masih ragu, jangan coba-coba. Nanti sia-sia. Ya sepanjang hari dia berpuasa, sebentar lagi saja buru-buru berbuka. Dikiranya sudah tenggelam tapi ternyata belum tenggelam. Ini jangan ya, karena bisa batal puasanya kalau seandainya kata ketahuan. Ya, seandainya kata ketahuan ternyata belum tenggelam mataharinya, ini bisa batal, sia-sia, nanti nggak dapat pahala puasa. Ya, dan jika terjadi hal semacam itu ya konsekuensinya ya itu puasanya batal. Dia harus qadha nantinya. Harus qadha. Ya, apa yang diyakini atau yang dia duga seperti tadi, ya itu tidak dianggap. Dalam kaidah fikih dikatakan la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Ya, tidak dianggap, tidak dihitung dugaan yang betul-betul nyata kesalahannya. Dia menduga, wah ini udah waktunya berbuka ini. Ternyata salah. Jadi dugaannya ternyata salah. Maka puasanya tidak dianggap, batal puasanya. Wajib baginya untuk mengqadha nanti di bulan Syawal. Ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya yang dianjurkan bagi orang yang berpuasa. Harus digerakkan berbuka. Berbukanya dengan apa ini? Wa yusannu an yuftira ala tamrin wa illa fama'in. Disunnahkan. Ya tadi yustahabbu ibaratnya, sekarang yusannu. Ya. Ini ibaratnya berbeda. Yusannu yustahabbu. Sebagian ulama mengatakan ini litanwi' saja ibarat. Ya. Ibarat yang beda saja, intinya sama. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Namun sebagian ulama yang mentafsil ataupun membedakan antara keduanya. Al-yustahabbu itu dengan taklil katanya. Ya, dengan taklil. Sedangkan yusannu menggunakan ibarat yusannu dari sanna, ya. Ini bid dalil. Ya, kalau yang pertama bid taklil dengan alasan, argumen saja, ya dengan akal. Ya, sedangkan yang yusannu ini dengan dalil. Katanya seperti itu. Wallahu alam. Ya, masing-masing dalam masalah ini ada dalilnya. Segera berbuka tadi itu dalilnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, ya, dan memberi motivasi sekaligus juga mengabarkan kebaikan-kebaikan untuk orang yang segera berbuka. Yusannu an yuftir ala tamr, ini juga ya sudah jelas dalilnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan tamar, ya dengan kurma.
kurma. Tamr ini kurma kering, ada rutab, kurma basah, dan ada lagi nama-nama yang lainnya ya untuk kurma itu. Sama di kita seperti kelapa. Pohon kelapa itu namanya beda-beda. Kalau masih kecil itu namanya apa? Di kita orang Serang ya, di Tirtayasa khususnya ini, kalau masih kecil banget itu namanya beluluk. Ya. Kemudian nggak besar dikit namanya cengkir. Cengkir ya. Besar lagi namanya dugan. Nah, kelapa muda. Nanti kalau sudah tua itu kelapa tua. Kelapa tua. Itu kurma juga ada nama-namanya itu. Buah-buahan yang lain, pohon yang lain juga sama. Ya, ada nama-namanya. Itu istilah. Ya, istilah, ya silahkan saja. Tamr dengan rutab. Ya, kalau ada rutab alhamdulillah. Kalau nggak ada yang masih seger, ya kurma yang masih bagus, ya seger. Di sini nggak ada pohon kurma, ya jarang-jarang. Kalaupun ada buahnya, tidak ada buahnya, gitu. Itu yang terbaik kalau ada, yang masih bagus. Tapi kalau tidak ada, kurmanya impor, sudah agak kering misalkan, ya alhamdulillah saja. Sudah di jus, alhamdulillah. Iya, sudah di jus, sudah dibentuk cairan kurmanya, alhamdulillah. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, wa illa fama'in, ya. Kalau tidak, ya dengan air putih. Nah, di sini dikatakan langsung ya kurma ke air. Dan ini pendapat yang kuat. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, ya ada di sebagian kitab juga sebetulnya. Namun di sebagian kitab yang lain itu dijelaskan dengan pembandingan, ya perbandingan itu. Apakah dengan yang manis-manis seperti kolak, sirup, susu dan lain sebagainya, apa langsung air putih ketika tidak didapati kurma gitu. Di sini ada perselisihan ya, di sebagian buku itu. Namun wallahu alam yang kuat kalau tidak ada kurma, ya itu dasarnya asalnya tuh Rasulullah berbuka dengan kurma yang kering tidak ada, apalagi yang basah yang baru nggak ada misalkan, sudah ke air saja ya, untuk menetralkan perut yang selama ini tidak diisi ya, dari pagi tidak diisi gitu. Memang kalau kurma itu yang terbaik, karena orang berpuasa itu matanya menjadi melemah, dan ketika makan kurma ya mata menjadi sehat, menjadi kuat kembali. Ya maka dianjurkan, ya dicontohkan oleh Rasulullah SAW berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada, air putih. Ya, nggak mesti yang manis-manis, kolak, susu dan lain sebagainya. Wah, ada semua ini, kurmanya ada, kolaknya ada, air putihnya segalanya ada. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, tapi jangan berlebih. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan ya dalam segala hal, termasuk orang baru makan, ya baru berbuka, pembukaan, segala macam masuk, ya nanti repot sendiri nantinya. Ya, repot sendiri, nanti salat maghribnya ketinggalan, tarawihnya malas-malasan. Iya, dan keburukan-keburukan yang lainnya ketika berlebih-lebihan. Wasani ta'khirus suhur ma lam yaqa' fi syakkin fala yu'akhir. Yang kedua, mengakhirkan sahur malam yaqa' fi syakkin. Mengakhirkan sahur ya selama tidak memasuki, ya selama tidak menimbulkan keraguan-raguan. Artinya ini jangan-jangan tadi sahur itu sudah masuk waktu subuh, ya jangan sampai diakhirkan. Ya diakhirkan ya sampai mendekati waktu adzan, itu yang terbaik, diakhirkan. Ya kalau mau dikedepankan ya tidak mengapa, cuman kurang bagus apalagi sampai sahurnya jam 12 malam. Lah ini ya jam 12 memang sudah masuk, ya dijelaskan oleh para ulama waktu sahur itu masuk ketika jam 12 malam. Namun dianjurkan untuk sahur itu diakhirkan. Ya, sekitar jam 4. Ya, jam 4 gitu. Dan makan sahur itu batasnya sampai masuk waktu subuh, muncul fajar, suara azan subuh.
Rasulullah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Jadi makan minum itu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai fajar muncul, fajar shadiq. Itu waktu makan di malam hari. Kalau fajar sudah muncul, ya baru itu sudah tidak boleh. Ya sudah harus mulai berpuasa, menahan diri dari segala pembatal-pembatal. Ya itu diakhirkan. Ya, yang intinya jangan sampai batasan sampai muncul sifat perasaan ragu. Tadi sahurnya jangan-jangan ya sudah masuk waktu subuh. Ini jangan. Ya kalau semacam itu tidak boleh. Ya makanya untuk mensiasati orang dulu itu ada imsak itu ya. Ya meskipun ya sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu itu tidak mesti. Ya, itu tidak mesti. Kalau mau sendiri ya misalkan sahur didahulukan. Nah, dalam rangka mengambil kesunahan, melaksanakan adab mengakhirkan sahur ini, nanti sebentar lagi mau adzan, minum seteguk air. Ya sudah bersih-bersih, gosok gigi segala macam sudah ya. Karena biasanya setelah adzan itu tidak lama di kita, di masyarakat kita setelah adzan itu tidak lama untuk qomat. Dari qomat. Nanti kalau bersih-bersihnya langsung setelah azan ya. Nah, setelah azan ini khawatirnya nanti tidak terkejar untuk sholat sunnah qabliyah fajar, qabliyah subuh ya, untuk melakukan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tadarru di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khawatir ya untuk doa di antara adzan dan iqamat juga tidak terkejar. Maka caranya disiasati seperti itu. Ya sudah sahur, sudah bersih, kemudian untuk mengambil kesunahan ini ya, minum seteguk air. Itu dalam rangka mengakhirkannya itu. Kalau nanti sampai muncul keraguan-raguan, ini jangan diakhirkan berarti. Wa yahsulu suhuru biqalilil akli wasyurbi. Sahur masih boleh ya, bisa didapat kesunahan sahur itu dengan makan dan minum sedikit saja. Dalam hadis dikatakan walau bijur'ati ma, meskipun dengan seteguk air. Barangkali ada orang gara-gara semalamnya makan kebanyakan, ya makan segala-gala dimakan, akhirnya pas sahur, waduh perutnya ini nggak muat, ya, perutnya udah mulas dan lain sebagainya, waduh nggak nafsu makan sahur, ya sudah jangan dipaksa. Kalau dipaksa malahan muntah. Ya, jadi sahurnya meskipun dengan seteguk air tidak mengapa. Dan tidak boleh, jangan sampai tidak sahur. Karena Rasulullah SAW mengatakan tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Ya, jangan sampai tidak sahur. Tasahharu kata Rasulullah, bersahurlah. Usahakan. Ya tasahharu itu, ya usahakan untuk sahur, untuk makan sahur. Fa inna fi suhuri barakah, karena ketika makan sahur ada sahur, yang makan sahur itu terdapat keberkahan, kebaikan. Dan antara kebaikannya orang akan bangun, kemudian sholat berjamaah, kemudian dengan sahur dia akan tentu saja puasanya semakin kuat. Ya berbeda dari orang tidak sahur, ya semakin lemah. Tapi dengan sahur, kata Rasulullah SAW, terdapat keberkahan yang banyak. Ya makanya jangan sampai tidak sahur, diatur waktunya. Ya jangan sampai telat bangunnya dan seterusnya. Meskipun sahurnya sedikit, ya itu masih dapat kesunahan sahur. Intinya jangan ditinggalkan lah. Ya, harus sahur, dan kalau bisa sahur itu diakhirkan. Ya, tanpa harus jatuh pada waktu yang kemudian muncul keraguan-raguan. Wasalisu tarkul hajr ail fuhsh minal kalamil fahish. Ya. Yang ketiga di sini dikatakan meninggalkan ucapan-ucapan kotor. Ya. Ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, termasuk juga perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Ini juga masuk kategori puasa ini. Orang puasa itu secara bahasa menahan diri. Maka di sini ya, orang berpuasa dituntut agar
jangan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, dari pembatal-pembatal yang kemarin sudah kita sampaikan, tapi juga tahan diri dari perkara-perkara yang bisa merusak nilai puasa, kesempurnaan berpuasa, jangan sampai dirusak. Iya, ya, dari ucapan kotor, perbuatan kotor. Ya, kalau ucapan jelas banyak, ya, seperti ya bohong, seperti gibah, namimah. Iya, kalau dengan perbuatan, ya saat ini banyak orang menggunakan media, WhatsApp, Facebook, ya, kemudian Instagram, Twitter. Ini jangan sampai berbuat sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kotor, sesuatu yang tercela ketika dia berpuasa. Ini dilatih nih. Dengan harapan nanti setelah berpuasa pun dia tetap menjadi baik, mampu menjaga lisannya, mampu menjaga perbuatan-perbuatannya. Iya. Wa nahwi dzalika kasyatm, mencela orang, jangan sampai. Itu nanti bisa merusak puasa. Ya, bisa merusak puasa atau nilainya tidak ada. Atau minimalnya tidak sempurna nanti puasanya. Bahkan di sini dikatakan wa in syatamahu ahadun falyaqul marrataini aw thalathan inni shaim. Bahkan kalau seandainya kata ada yang mencela dia tidak mencela, dia tidak ngomong apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tapi ada orang tiba-tiba marah-marah kepada dia. Nah, ini jangan diladenin, jangan dijawab, dicela lagi, jangan. Ya, ini diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in syatam ahad falyaqul inni shaim. Ya, kalau ada yang mencela, ada yang marah, ya udah nggak usah diladenin, katakan saja kepada orang tersebut, Pak, Mbak, Kak, Teh, ya mohon maaf ini lagi puasa saya mah. Katakan seperti itu, tidak mengapa. Ya insya Allah bukan riya, tapi untuk meredam, ya agar dia jangan menjadi-jadi marahnya. Kemudian kita pun tidak tertarik, ya tidak terdorong untuk melakukan pembalasan. Ya, kita mengingatkan diri kita dan mengingatkan orang lain. Ini yang diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memulai apalagi, meskipun orang lain yang memulai, ya ini ada berpuasa. Awas, ya kita harus jaga. Banyak, tidak sedikit, ya orang yang lagi puasa tapi marah-marah, ngomong kotor, melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan tercela. Maka kalau sudah tahu itu bisa merusak nilai ibadah kita, bisa merusak kesempurnaan ibadah puasa kita, hindari teman-teman yang tidak baik, media-media yang nanti bisa merusak, bisa mendorong, membawa kita menjadi tidak baik, lingkungan, ya ini harus dihindari. Ini harus diusahakan dalam rangka menjaga puasa kita, ya agar betul-betul puasanya berkualitas. Imma bilisanihi, ya mengucapkan kepada, ya mengingatkan orang lain, ya agar sadar, tidak marah, katakan kita sedang berpuasa, ya dengan lisan. Kalau menurut Imam Nawawi dalam kitab Adhkar, ya katakan dengan lisan kepada orang itu tuh. Au biqalbihi, atau dengan hati. Cuman dalam hati ini sulit, artinya tidak diketahui oleh orang lain. Kalau dengan lisan langsung dikatakan, itu diketahui langsung gitu. Kalau dengan hati tidak diketahui. Namun intinya tidak melayani, tidak meladeni orang yang mencela atau marah-marah kepada kita itu. Ini dipilih oleh Imam Ar-Rafi'i. Ya kalau Imam Nawawi katanya dengan lisan tidak mengapa. Tapi kalau Imam Ar-Rafi'i sudah dengan hati saja cukup katanya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yad'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak mampu meninggalkan ucapan-ucapan kotor, perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan tidak baik, maksiat, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh, Allah tidak perlu fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu, ya orang itu meninggalkan makan, minum, ya katanya dia puasa, tapi tidak mampu meninggalkan ini, ucapan kotor, perbuatan tidak baik, maka Allah nggak perlu. Artinya orang ini
puasanya sia-sia nanti. Tidak ada nilainya, bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita belajar adab, kita mengetahui adab-adab ya dalam banyak hal. Ya dalam hal ini berkaitan dengan ibadah puasa. Jangan sampai gara-gara tidak tahu nanti kita tidak ada nilainya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyam illal ju'al atas." Banyak orang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya itu. Illal ju' wal atas. Kecuali lapar dan dahaga. Lapar karena tidak makan, dahaga haus ya karena tidak minum. Dapatnya itu saja. Kasihan sekali. Tidak dapat pahala, tidak dapat keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sangat merugi kalau seperti itu. Maka teman-teman dimanapun Anda saja berada, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita ya. Ini harus dijaga, harus diketahui ya. Jangan sampai kita ceroboh, sembrono ya, akhirnya melakukan tindakan atau perbuatan yang merusak nilai ya pahala puasa kita. Yaqul Malik rahimahullah, wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin. Haram puasa di 5 hari. Ini ya di sini akan dijelaskan tentang hari-hari yang haram untuk dipuasai ya. Untuk menghemat waktu kita singkat saja ya. Singkat saja 5 hari yang haram ini. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga, yang keempat, kelima hari-hari tasyrik. Ini dilarang, haram hukumnya berpuasa di 5 hari ini. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Haram berpuasa di 5 hari. Waktu-waktu ini tidak bisa menerima untuk dipuasai. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu di antara definisi puasa. Ya, ketika menjelaskan tentang definisi puasa atau ketika menjelaskan tentang syarat sah puasa. Ya, kalau dipuasai ya enggak sah karena enggak ada syaratnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang haram. Ada yang makruh. Ya, makruh ini juga larangan. Ya, kalau haram itu juga dilarang, makruh juga dilarang sebetulnya. Hanya saja larangannya tidak sekuat yang diharamkan. Ya, makruh dilarang, haram dilarang. Amal haramu fassawabu yahsulu ditarikin wa asimun man yaf'alu. Ya, kalau haram itu ditinggalkan, ya, ninggalkan karena tahu itu haram, dia punya ilmu, maka dapat pahala. Jika dikerjakan yang haram itu, maka yang mengerjakan dapat dosa. Adapun makruh memang tidak berdosa, tapi ini mengurangi kesempurnaan ibadah yang dikerjakan. Iya, makruh ya ini dibenci. Orang yang melakukan perbuatan makruh sebetulnya itu dibenci oleh agama, dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaiknya ditinggalkan. Wa yukrahu tahriman, makruh tahrim, makruh bermacam-macam. Ada makruh tanzih, makruh tahrim, ya. Shaumu yaumish syak, berpuasa di hari syak. Ya. Bila sababin yaqdi shaumahu, tanpa sebab yang mengharuskan dia berpuasa, ya, puasa di hari syak. Itu tidak boleh. Puasa hari syak itu dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man shoma yaumash syak faqad asa Abul Qasim. Iya, dalam hadis melalui sahabat Ammar bin Yasir kalau tidak salah, ya, beliau mengatakan seperti itu. Siapa yang berpuasa di hari syak, hari-hari yang diragukan sudah masuk Ramadan apa belum nih? Biasanya tanggal 30 bulan Sya'ban. Ya, besok itu sudah Ramadan apa belum? Ada orang itu berhati-hati sehingga udah Ramadan aja besok, akhirnya berpuasa. Ya, ini nggak boleh nih. Ada orang ya, dan ini yang betul, ketika tidak terlihat hilalnya, maka kita mengamalkan hadis yang lain yang mengatakan fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yawman. Kalau bulannya terhalangi, ada yang menghalangi, mendung,
atau awan sehingga tidak kelihatan bulannya untuk menentukan hilal, ya sudah tanggal apa belum, ya maka sempurnakan kata Rasulullah. Sudah gitu aja, disempurnakan sampai 30 hari. Dalam Islam sebulan itu nggak ada yang lebih dari 30 hari, sebagaimana tidak ada yang 28 hari, adanya 29. Kalau nggak 29, 30. Rasulullah SAW sepanjang hidupnya puasa Ramadan itu semuanya 29 kecuali sekali yang 30 itu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Yaumus Syak, yaitu tanggal 30 bulan Sya'ban. Ya, orang-orang banyak mengatakan, wah Ramadan sudah masuk besok. Tapi tidak ada yang membuktikan, tidak ada yang bersaksi, tidak ada yang melihat dengan yakin bahwa besok betul-betul sudah masuki bulan suci Ramadan. Maka sikapnya kita jangan berpuasa. Jangan berpuasa, genapkan sampai menjadi 30 hari. Sebagaimana tadi dikatakan Rasulullah, fa'akmil iddata Sya'ban 30 yauman. Menjadi 30 hari. Baru lusanya itu berpuasa. Kalau memaksakan puasa, nah ini akan bertentangan dengan hadis tadi. Man shoma yaumasy syak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, ya, yang diragukan ini sudah masuk Ramadan atau belum, maka dia telah maksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim ini salah satu kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh. Illa an yuwafiqa 'adatan lahu fi tatawwu'ihi kaman 'adatuhu siyamu yaumin wa iftaru yaumin fa wafaqa shaumahu yaumasyak. Kecuali ya ini diperbolehkan nih. Ya, hari orang-orang rame, besok udah puasa belum, besok puasa apa belum, rame. Tapi ini satu orang ini dia mah kebiasaannya sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Puasa Daud namanya. Ya. Pas kebetulan besok hari Syak dia giliran berpuasa. Seperti itu. Maka tidak mengapa, ada sebab dia mah. Tapi kalau yang enggak memiliki sebab, ini jangan coba-coba. Tidak boleh. Ya, ada orang puasa seperti itu, sehari puasa sehari enggak, sebut puasa Daud. Ya kalau Ramadan lain lagi, setiap hari kalau Ramadan. Ini di luar Ramadan. Ya, jadi kalau ada kebiasaan puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa, maka tidak mengapa meskipun ketika dia berpuasa itu yang pas hari itu bertepatan dengan Yaumus Syak. Yaumus Syak itu adalah hari yang diragukan oleh orang apakah sudah masuk Ramadan apa belum. Banyak orang mengatakan Ramadan tapi tidak ada dalil, ya tidak ada bukti bahwa itu Ramadan. Melihat, tidak ada yang melihat. Ya, tanggal 30 akhir daripada satu bulan pun belum sampai 30. Maka genapkan sampai 30 hari. Baru besoknya lagi lusanya berpuasa. Kemudian qala al-muallifu rahimahullah, walahu siyamu yaumasy syak aidan an qada'in wa nadrin, dan boleh baginya berpuasa di hari Syak karena qada atau nazar. Jadi orang bernazar, pas nadarnya di hari Syak, ya itu harus diselesaikan. Bernazar nanti mau berpuasa sebelum Ramadan, baru ingat ya nazar, ya kalau sesuai dengan nadarnya dia berpuasa tinggal sedikit, tinggal 1 hari misalkan. Ya maka dikerjakan, tidak mengapa karena ada alasan ini. Sebagaimana ya orang yang punya qada, kemarin lupa dia punya hutang, pas tinggal 1 hari bulan Sya'ban, besoknya Ramadan, besoknya lagi Ramadan, dia ingat. Nah itu segera. Makanya orang punya hutang harusnya segera mungkin, sesegera mungkin untuk mengqadha puasa yang dia berkewajiban untuk mengqadha puasa itu, agar tidak kejadian semacam itu. Karena kalau qadha itu sampai memasuki Ramadan berikutnya, maka dia berpuasa Ramadan kemudian masih punya hutang, itu nanti bukan hanya qadha, nanti akan dibebani, akan dihukum, ya akan diberi tambahan, ya, memberi makan kepada orang
sehari 1 orang. Akan dibebani semacam itu. Ya, memang para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan seperti itu, harus ditambahi, bukan hanya qada tapi dia harus memberi makan juga kepada fakir atau miskin sehari sekali. Seperti itu. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan itu tidak ada dalilnya katanya. Iya, tidak ada dalilnya. Jadi kewajiban orang semacam itu menunda-nunda sampai selesai, sampai datang Ramadan berikutnya, sementara kewajiban qada dia belum bayar, ya, maka wajibnya bertobat saja katanya, minta ampun kepada Allah, ya, kemudian apa, dia qada saja, ya, tidak perlu menambah dengan tambahan tadi memberi makan pada fakir miskin. Namun wallahu alam pendapat teokat itu yang pertama, karena ada beberapa asar dari para sahabat ya menghukumi dalam masalah ini agar orang yang seperti itu puasanya, hutang puasanya belum dibayar sampai masuk puasa berikutnya, nanti bukan hanya qada tapi juga harus memberi ya makan kepada fakir miskin. Makanya harus segera. Qala al-mu'allif rahimahullah, masalah menetapkan hilal itu ya 1 orang sudah cukup, 1 orang. Ya sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya ketika melihat hilal sendirian lapor kepada Rasulullah, Rasulullah menerima dan beliau berpuasa, dan beliau juga memerintah kepada orang lain untuk berpuasa. Ya cukup buatnya dengan 1 orang. Kemudian memberitahukan kepada yang lainnya. Waman wati'a fi nahari Ramadan wa mukallafun bis-shaumi wa nawa minal laili wa huwa athimun bihadzal wati li ajli as-shaumi fa 'alaihi al-qada wal kaffarah. Ini masalah nih. Jadi adab-adab sudah kita sampaikan, ini masalah. Ini masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa. Ya. Siapa yang menggauli istri di siang hari bulan Ramadan, padahal dia itu dia itu wajib berpuasa. Jadi ada orang menggauli istri sengaja-sengaja di siang hari bulan Ramadan, ya, maka orang semacam ini kena beberapa hukuman. Yang pertama dia harus hukumannya? Dia harus lanjut puasanya itu. Puasanya suruh lanjut. Tentu saja dia berdosa. Jadi pertama dia berdosa. Kemudian puasanya harus lanjut meskipun batal itu puasa. Karena menggauli istri, hubungan suami istri itu termasuk pembatal puasa. Ya, salah satu dari pembatal puasa yang 10 kemarin sudah kita jelaskan. Iya. Ya, ini batal puasa orang tersebut. Kemudian ada hukuman yang lainnya, dia berdosa, berhak disiksa. Kemudian juga dia harus qada. Dia harus melanjutkan puasanya dan dia harus qada. Ya, kemudian dia harus bayar kafarah. Ya, jadi dia harus dia batal puasanya, dia berdosa, dia harus melanjutkan, ya, dan nanti dia harus qada, dan yang kelima orang tersebut harus bayar kafarah. Ya, kafarah pelebur dosa. Apa kafaratnya? Kafaratnya itqu raqabatin mu'minah. Yang pertama, kalau bisa membebaskan budak. Ya, membebaskan budak. Dan ini tidak gampang. Sulit sekali. Di zaman sekarang ini tidak ada. Ya, ini bukti bahwa Islam ini sebetulnya, ya, dalam Islam sebetulnya ada syariat-syariat yang memang tujuannya agar perbudakan itu ditiadakan. Tidak ada perbudakan. Tapi kalau ada, dalam Islam ada hukum-hukumnya tersendiri. Iya. Jadi di sini Islam menganjurkan agar perbudakan itu dibebaskan. Buktinya ini nih, orang melakukan ibadah tertentu, ibadah puasa, ya, kemudian melakukan kesalahan, hukumannya suruh membebaskan budak. Fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau dia tidak mendapati seorang budak, ya, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Waduh. Ya, luar biasa ini. Fa in lam yastati' shaumahuma fa it'amu sittina miskina. Ya, kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut ini, maka kewajiban dia berikutnya adalah memberi makan kepada
fakir miskin 60 orang. Likulli miskinin muddun, ya. Setiap satu orang fakir atau miskinnya itu satu mud. Satu mud itu ritlun wa thuluth. Satu ritel dan sepertiga. Kalau dengan liter beda, liter dengan ritel. Kalau di kita orang Indonesia ada liter. Kalau di liter satu mud itu sekitar 3/4 liter. Kalau ditimbang dengan timbangan sekitar 600 gram, yaitu mud. Orang zakat fitrah itu satu sok itu 4 mud, ya, 4 mud. Satu mud itu ya tadi itu. Nah ini, atau kalau enggak ya dengan nasi kotak yang sudah siap saji, siap disantap oleh orang yang menerima. Aimim mayuji'u fi sadaqatil fitri, ya, makanan pokok satu mudnya seperti dalam zakat fitrah. Ya kalau di kita beras, ya beras gitu. Sudah dimasak, alhamdulillah. Fa in ajaza 'anil jami' istaqarratil kafaratu fi dhimmatihi. Ya. Bagaimana kalau ada orang tidak mampu untuk membayar kafarat, untuk melakukan kafarat tadi? Ya, dari mulai membebaskan budak dia tidak mampu. Kemudian untuk puasa 2 bulan berturut-turut dia tidak mampu. Kemudian juga yang terakhir memberi makan kepada fakir dia tidak mampu. Maka bagaimana? Ya, di sini dikatakan ya, kalau dia tidak mampu, ajaz anil jam' istaqarratil kafarah, maka kewajiban mengeluarkan kafarat tadi, melakukan kafarat tadi akan menetap ya fi zimmatihi, dalam tanggung jawab dia, tanggungan dia. Artinya selama itu dia memiliki beban yang harus dia bawa terus, ya, terkait dengan masalah kafarat tadi. Kapan-kapan dia mampu, fa idza qadira ba'da dzalika 'ala khasla min khisalil kafarah fa'alaha. Kalau suatu hari nanti dia mampu salah satu dari 3 itu, maka kerjakan salah satunya. Seperti itu. Jadi kalau enggak mampu bukan berarti gugur begitu saja, enggak. Memang ada ya sebagian orang kalau tidak mampu mengatakan ya sudah gugur berarti kewajibannya. Tapi ini tidak tepat, karena kalau itu dibiarkan nanti akan ada orang meremehkan. Sudahlah, nanti tobat saja sudah. Nah, ini tidak boleh. Tetap ya kewajiban untuk bayar kafarat dengan runtutan. Jadi secara tertib itu. Pertama membebaskan budak. Ya nggak bisa yang lain, yang nomor 2 atau nomor 3 didahulukan, nggak bisa. Harus yang pertama membebaskan budak. Kalau tidak mampu baru turun berikutnya puasa diri sendiri. Ya 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu turun lagi beri makan pada fakir miskin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seperti itu. Masalah orang yang menggauli istri ya di siang hari bulan Ramadan, sementara dia itu wajib berpuasa. Dampaknya itu repot. Banyak masalah. Qala al-mu'allif rahimallah, masalah lain. Masalah lain. Wa man mata wa 'alaihi siyam fa 'alaihi siyamun. Wa man mata wa 'alaihi siyamun fa'itun min Ramadan ba'da bi'udrin, ya, dengan udzur, ada alasan, ada halangan. Kaman aftara fihi lima radin wa lam yatamakkan min qada'ihi kan istamarra maraduhu hatta mata fal isma alaihi. Siapa yang meninggal dunia dan dia punya hutang puasa, ya, meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa, bulan Ramadan, bi'udrin, hutangnya karena memang ada alasannya apa? Safar. Orang safar kan dibolehkan tidak berpuasa. Ya masih punya hutang kemudian meninggal dunia, ini masalah. Atau sakit. Ya, sakit. Jadi orang datang bulan Ramadan, ya kemudian dia ingin berpuasa, tapi qadarullah ya dia sakit, maka boleh tidak berpuasa. Tapi diganti nanti di bulan-bulan berikutnya, ya diganti di bulan-bulan berikutnya. Nah ini orang berpuasa ada udzur, ada alasan. Apa alasannya? Sakit, safar. Ini masalah nih. Ulangi, siapa yang meninggal dunia padahal dia masih punya hutang puasa,
ya, puasa Ramadan. Dan ada udurnya tadi tuh, safar, sakit. Terus sakitnya berlanjut saja sampai meninggal dunia. Di sini dikatakan fala isma alai, maka tidak ada dosa untuk orang itu. Ya kalau keadaannya sakit terus sampai meninggal dunia, tidak berdosa. Dan tidak perlu membayar fidyah. Ya tidak perlu membayar fidyah. Ya kalau ada udur, jadi kalau orang sakitnya terus sampai meninggal dunia, ini nggak usah qadha, nggak usah bayar fidyah, sudah. Karena memang nggak wajib bagi dia. Dari semenjak ada udur sakitnya itu sampai dia meninggal dunia. Seperti itu. Tapi kalau ada udur bagaimana? Wa in fata bi ghairi 'udhrin wa ma taqabla tamakkun min qada'ihi utima anhu. Tapi kalau ada udur sampai dia meninggal dunia sebelum mampu membayar, enggak puasanya ada udur sakit atau safar dan lain sebagainya, kemudian dia juga tidak diberi kesempatan, tidak kesempatan untuk mengqadainya. Nah, yang semacam utima anhu, maka hutangnya itu diganti dengan cara memberi makan kepada orang fakir atau miskin. Jadi orang tuanya atau siapa yang ngurus si mayit itu, yang mengetahui hartanya, itu nanti harus dikeluarkan ya dari harta peninggalannya itu ya untuk apa si mayit. Ya, ut'im anhu ay akhrajal waliyu anil mayyit min tirkatihi. Maksudnya adalah keluarganya yang hidup itu apa? Mengeluarkan senilai satu makanan kepada fakir miskin untuk mengganti puasa orang yang mati itu. Likulli yaumin fatamuddun, untuk setiap hari yang ketinggalan yang tidak berpuasa satu mud. Satu mud itu tadi itu seritel dan sepertiga ritel, atau sekitar 3/4 liter ya, literan di kita ya, atau sekitar 60 gram, 600 gram ya. Ini dalam mazhab Syafi'i ada dua untuk yang ada udur ini nih. Untuk yang ada udur. Tadi kalau ada udur katanya ya, itu apa? Diganti dengan memberi makan. Pendapat yang kedua yang enggak bisa diganti, ada dalil hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa kalau orang meninggal semacam itu ya, orang meninggal semacam itu menurut qaul qadim itu digantikan puasanya. Ya diserutangi hutang puasanya oleh orang lain, oleh keluarganya. Itu boleh. Itu boleh. Ini dijelaskan Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhaddab dan juga kitabnya Ar-Raudhah. Ya, Raudhat Talibin. Ini apa? Seperti itu qaul qadimnya. Dan yang pendapat yang kuat wallahu alam ini qaul qadim. Dalil-dalilnya jelas. Ya, qaul jadid ini dikalahkan. Meskipun dalam kaidah itu biasanya termasuk ini juga hukum asalnya yang baru itu menyalin ya, menghapus yang lama. Nah, di sini dan juga dalam masalah-masalah lain, karena dalam mazhab Syafi'i itu ada qaul jadid, ada qaul qadim. Kalau bertolak belakang antara dua qaul, dua ucapan, dua pendapat Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i ada baru, ada yang lama, maka yang dibenarkan adalah yang baru. Ya, karena yang baru ini ya muncul setelah ada tambahan ilmu, ada pengetahuan baru bagi orang tersebut. Imam Syafi'i seperti itu. Imam Nawawi sendiri, termasuk Imam Nawawi, ya dalam kitab-kitabnya itu kadang muncul beda-beda. Di dalam kitabnya yang ini beliau mengatakan A, di dalam kitab yang lain mengatakan B. Nah, ini biasanya para ulama mencari. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya, biasanya mereka menyimpulkan seperti itu. Mana yang paling ya, cara mencari yang benar, penisbatan kepada orang tersebut, ulama tersebut. Mana yang dikarang paling terakhir kitabnya. Dicari, oh ini nih yang terakhir, yang mengatakan A. Ini yang terakhir. Maka yang terakhir itu yang dimenangkan. Ini juga qaul jadid, qaul qadim, yang dimenangkan qaul jadid. Tapi dalam masalah ini
qaul qadim ternyata lebih dimenangkan, lebih didahulukan, lebih diutamakan karena didukung dengan dalil-dalil yang jelas. Sementara ya qaul jadid ini tidak didukung dengan dalil yang kuat. Iya. Ya, jadi masalah hanya sekedar diberi makan ini dianggap lemah oleh Imam Nawawi. Yang kuat, kalau ada orang meninggal dunia punya hutang puasa, maka pendapat yang kuat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, shoma anhu waliyuhu. Man mata an shaumin shoma anhu waliyuhu, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada orang meninggal dunia punya hutang puasa, ya ada ada udzur, maka walinya berpuasa yang menggantikan. Siapa wali ini? Kerabatnya, saudara-saudaranya yang dekat, terutamanya yang jauh juga boleh. Pokoknya kerabat-kerabatnya saja, keluarganya boleh. Ya, boleh satu hari puasa semuanya berpuasa, niat mengganti 30 orang misalkan. Ya mengapa? Teman bagaimana? Teman bukan kerabat. Tapi kalau minta izin kepada kerabatnya, kemudian diizinkan, tidak mengapa juga. Teman saking dekatnya, saudaranya meninggal dunia punya hutang puasa, kemudian dia ingin membantu bayar hutang puasanya itu dengan ikut berpuasa. Tidak mengapa kalau minta izin, diizini oleh kerabat-kerabat si mayit itu. Ikhwati fillah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyaikh wal ajuz wal marid alladzi la yurja bur'uhu in ajas kullun minhum 'anis shaumi yuftir wa yut'im an kulli yaumin muddan. Ini masalah baru. Masalah lagi. Ada orang sudah tua banget, tua renta. Laki, perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek. Ya. Atau orang yang sakit tidak mungkin sembuh lagi ini orang. Sudah divonis oleh banyak dokter. Nah, bapak ini kayak gini-gini saja nih penyakitnya. Nggak sembuh, nggak mati, nggak sembuh. Ya, karena sulit. Misalkan untuk penyembuhannya, sementara mati pun belum datang waktunya, belum tiba ajalnya. Ya kayak gitu-gitu aja. Orang tua renta, laki atau perempuan, atau orang sakit yang tidak diharapkan sembuh lagi, tidak mampu berpuasa, maka semuanya itu, ya semuanya apa? Tidak wajib berpuasa, tapi masing-masing memberi makan kepada fakir miskin sehari 1 mud. Ya 1 mud itu tadi penjelasannya 3/4 liter. Kalau beras ya, kalau ditimbang itu sekitar 600 gram. Ya kemudian boleh juga dengan memberi makan. Memberi makan, ya makanan Padang, nasi Padang. Ya 1 orang 1. Ya seperti itu. Sudah tinggal makan saja, lengkap, minumannya ada, buah-buahnya ada, apalagi dikasih uangnya, Masya Allah. Ya sekalian sedekah. Ya, ini sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas, penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang dulu pernah kuat ya untuk berpuasa, kemudian menjadi tidak kuat ya karena sudah tua, ya sudah sakit, maka ini boleh tidak berpuasa, namun diganti dengan fidyah, ya dengan fidyah. Wala yajuzu ta'jilul muddi qabla Ramadan. Bagaimana kalau pembayaran mud, memberikan makanan itu didahulukan sebelum Ramadan? Di sini dikatakan wala yajuz. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan sehari sebelum hari puasanya itu. Ya, misalkan besok Ramadan, besok puasa, dia memang sudah yakin nggak bisa berpuasa. Besok puasa, sebelum esok hari dia sekarang sudah membayar mud, 1 mud. Ya, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Nah, seperti itu. Ya, ini dikatakan ya ada di dalam kitab ini, ya Syekh Nawawi ini. Ya,
bal la yajuz ta'jilu fidyati yaumin qabla dukhuli lailatihi. Ya, sebelum masuk malam harinya. Ya, besok berpuasa, ini masih siang, belum masuk harinya, belum masuk malamnya. Ya, maka itu tidak boleh. Tapi kalau sudah masuk malamnya, nah itu silahkan boleh. Karena malam itu ngikut ke hari. Jadi kalau nanti malam ini, sekarang hari Rabu. Hari Rabu ini berakhir dengan tenggelamnya matahari hari ini nih, dalam Islam. Nanti malam Kamis. Malam Kamis itu ngikutnya ke hari Kamis. Jadi seperti itu perhitungannya. Jadi malam itu ngikut ke hari berikutnya. Ya, kecuali hari Arafah itu. Ya. Jadi hari Arafah itu malam tanggal 10 itu ngikut ke hari tanggal 9 hari Arafah. Seperti itu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi orang tua renta, ya, kemudian juga orang sakit sudah tidak diharapkan sembuhnya, ya, tidak mampu untuk berpuasa, boleh ya tidak berpuasa, namun diganti dengan memberi makan 1 hari kepada 1 orang fakir miskin, ya, 1 mud atau makanan yang sudah siap santap itu silahkan, ya, tidak mengapa. Kapan diberikannya? Diberikannya di malam harinya boleh, atau afdalnya ya setelah hari itu dia selesai, ya, misalkan besok hari Kamis berpuasa, kemudian sore hari Kamis itu sudah mau selesai atau sudah selesai, dia memberi makan pada fakir miskin, seperti itu. Malam harinya, malam Kamisnya, ya itu boleh. Tapi kalau hari Rabunya, apalagi sampai sebelum Ramadan, ini tidak boleh katanya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah yang lain, ya, masalah yang lain, wal hamil wal murdi', ya, wal hamil wal murdi'. Orang yang hamil. Nah, hamil ini bahasa Arab ini. Ya, kita menyebut orang hamil, lagi hamil. Bahasa Arab. Mengandung, membawa janin, membawa. Wal murdi' yang sedang menyusui. In khafa ta'ala anfusihima dararan yalhaquhuma bis-shaumi qadarul marid aftarata wa wajaba 'alaihimal qada. Orang hamil, orang menyusui, kalau dengan puasanya dia khawatir pada dirinya sendiri, maka boleh tidak berpuasa. Khawatir membahayakan dirinya sendiri. Kalau puasa bahaya nih. Nah, tentu setiap orang tahulah kondisi dirinya sendiri. Maka boleh berbuka. Ya, wa wajaba 'alaihimal qada, dan wajib atas keduanya qada. Tapi harus qada nanti. Karena memang dia punya kewajiban berpuasa, hanya saja karena ada janin, karena ada anak yang sedang disusui, dia menjadi lemah, ya, kalau memaksakan puasa nanti membahayakan, jangan. Ya, jadi boleh tidak berpuasa, tapi nanti dia qada, karena sebetulnya dia itu wajib puasa. Karena ada itu saja, anak itu, janin atau anak itu, dia menjadi lemah sehingga tidak kuat, maka boleh tidak berpuasa tapi wajib qada. Jadi kalau khawatirnya pada diri sendiri, maka kewajibannya nanti qada. Tapi bagaimana kalau kekhawatirannya dia berpuasa itu khawatir kalau berpuasa kepada anaknya yang sedang disusui atau janin yang ada dalam perutnya? Bagaimana ini? Wa in khafata ala auladihima aftarata. Kalau dia khawatirnya kepada anak, seperti khawatir anaknya ini yang sedang disusui, nanti air susunya nggak keluar, nanti anaknya nangis terus, nanti anaknya kelaparan, ya, kurang gizi dan lain sebagainya, atau janinnya nanti membahayakan janin, ya, kalau berpuasa nanti janinnya bahaya misalkan, ya, jadi khawatir kepada orang lain, bukan diri sendiri, kepada si anak, ya, maka qada, tetap qada, tapi dia harus bayar kafarah atau fidyah. Ya, tadi 1 mud tadi, sehari 1 mud. Ya, sehari 1 mud.
Ya, tadi sudah kita jelaskan. Jadi kalau khawatirnya pada diri sendiri hanya qada saja, tapi kalau khawatirnya gara-gara kepada orang lain, maka ya kewajiban qada ya nanti harus ditambah fidyah. Harus ditambah fidyah. Bagaimana kalau kekhawatirannya ya kedua-duanya, ya sendiri ya anak juga gitu kan. Ya maka di sini para ulama menjelaskan kewajibannya qada saja. Qada saja. Enggak beserta fidyah. Enggak perlu mengeluarkan satu mud. Enggak perlu mengeluarkan makanan. Ya, ini wallahu alam yang kuat ya, yang saya pilih ketika ditanya saya jelaskan seperti ini. Meskipun dalam masalah ini ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan hanya fidyah saja, ada yang mengatakan qada saja. Iya. Nah, ini banyak beda-beda pendapat. Namun wallahu alam ya pendapat yang kuat wajib qada karena memang dia wajib puasa asalnya. Dia mampu. Ada masalah itu tadi, anak, janin. Sehingga dia boleh tidak berpuasa, tapi nanti harus boleh tidak puasa tapi harus qada nantinya. Kemudian ya alasan kenapa ditambah dengan fidyah, ya ini dalam hadis riwayat Abu Daud kalau tidak salah, ya ketika menjelaskan ya Ibnu Abbas menjelaskan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu ayat itu untuk orang tua, ya orang sakit, orang tua renta, kemudian untuk orang yang hamil dan menyusui juga. Ya, apa diganti dengan ditambah dengan memberi makan itu. Memberi makan. Ya. Di samping qada. Ya, karena qada itu memang asalnya dia itu punya kewajiban, jadi harus mau enggak mau harus puasa. Ya, harus berpuasa. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ada fidyah itu karena kekhawatiran pada anak, itu juga dikiaskan dengan para ulama menjelaskan dengan orang yang menyelamatkan orang lain. Dia lagi berpuasa, kemudian dia batalkan puasanya karena ingin menyelamatkan orang lain tenggelam ya di laut atau di sungai misalkan. Dia batalkan puasanya untuk menolong orang itu. Kalau nggak batalin dulu nanti nggak kuat. Maka orang semacam itu dia nanti harus qada dan juga fidyah. Ya seperti itu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun masalah-masalah yang lainnya saya kira ini sudah dijelaskan, ya, seperti masalah safar, orang musafir, ya kemarin sudah kita jelaskan dengan orang sakit juga, ya bahwa safar itu keadaannya beda-beda, ya. Meskipun diperbolehkan ya tidak berpuasa ya kalau perjalanan jauh, tapi kalau memang mampu, kira-kiranya kuat, maka sebaiknya berpuasa saja. Berpuasa saja. Sakit ya termasuk sekarang ini lagi musim sakit karena corona dan sebagainya, itu dilihat sakit itu bertingkat-tingkat ya. Kalau memang kuat silahkan berpuasa, itu yang paling afdal. Tapi kalau memang tidak kuat jangan memaksakan untuk berpuasa, karena kalau membahayakan itu bisa berdosa. Baik, barangkali ini yang bisa kami bacakan ya pada kesempatan kali ini. Kemudian ada pertanyaan di sini. Pertama, bismillah, Ustaz, bagaimana hukum berbuka namun tertinggal sholat maghrib di awal waktu? Wah ini ya. Jadi yang namanya takjil itu menyegerakan, ya tadi sudah kita sampaikan. Kemudian masalah berbukanya ya jangan berlebih-lebihan, tadi sudah kita sampaikan juga. Gara-gara berbuka berlebihan banyak-banyak itu menimbulkan banyak masalah. Nanti malas, ketinggalan maghrib, ketinggalan berjamaah. Ya, nah ini masalah. Jadi yang namanya segerakan itu sekedar itu pembuka saja. Makan pertama yang masuk ke dalam perut ya, sehingga tidak perlu banyak-banyak dan tidak sampai nanti ketinggalan salat berjamaah ya, salat maghribnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau bertanya maksud dari hadis ini apa ya? Fa'an Abdullah Yaghni bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'an fi aqalli min thalath
Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu Albani fi Sahih Ibnu Majah. Apa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk memiliki pemahaman orang yang baca Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, hadis ini menjelaskan tentang masalah kecepatan membaca Al-Qur'an. Jadi para ulama berbeda pendapat masalah menghatamkan membaca Al-Qur'an. Ya. Batasan tercepat itu berapa waktunya? Ada yang mengatakan kalau kurang dari 3 hari sudah selesai, ini nggak baik. Ini maksudnya nih. Ya, maksudnya. Jadi paling cepat untuk membaca Al-Qur'an itu ya 3 hari. Itu bagus. Ya, kalau kurang dari 3 hari, 2 hari udah selesai, 2 hari setengah udah selesai. Ini kurang bagus. Ya, ini hadis ini diantaranya yang menguatkan pendapat. Meskipun memang para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Karena masalah memahami Al-Qur'an itu tergantung tingkat kecerdasan juga. Ya, ada orang bacanya cepat, pemahamannya cepat, ini luar biasa. Ada orang cepat menghafal Al-Qur'an tapi pemahamannya lemah. Ada orang pemahamannya kuat tapi untuk menghafal dia itu rendah, ya lambat. Nah, ini ada. Ya, kalau bisa kedua-duanya Masya Allah, tapi jarang-jarang yang semacam kayak gitu. Jarang-jarang. Oleh karenanya secara umum kurang dari 3 hari selesai membaca Al-Qur'an ini kurang baik. Sebaiknya ya paling cepat itu 3 hari. Iya. 7 hari. Iya, para ulama bermacam-macam. Ada yang per 7 hari hatam, 7 hari hatam. Ada yang setengah bulan, ada yang 1 bulan. Ya. Nah, paling cepat itu 3 hari. Ada yang kurang dari 3 hari. Ada yang 2 hari. Ada yang sehari. Bahkan ada yang sehari 2 kali. Ya, Imam Malik rahimahullah itu Masya Allah yang membaca Al-Qur'annya, apalagi di bulan Ramadan yang beliau itu biasa membaca hadis setiap hari, menyampaikan hadis-hadis. Ya, di Madinah tempat beliau biasa menyampaikan hadis, tapi masuk bulan Ramadan beliau liburkan itu. Kajian hadisnya, penyampaian hadisnya diliburkan. Kemana larinya? Untuk apa? Ke Al-Qur'an, kalamullah. Beliau sibukkan diri dengan baca Al-Qur'an, hatamkan banyak-banyaknya. Ini para ulama kita. Maka kita pun dengan membaca sejarah para ulama, ya, hendaknya kita mengikuti mereka sebaiknya, siogianya. Jadi Al-Qur'an ini kita pelajari, kita baca, kita tingkatkan, ya. Karena bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Qur'an. Di samping Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Al-Qur'an juga Ramadan juga Syahrul Qur'an. Ya, di bulan Ramadan itu Al-Qur'an diturunkan. Ya, baik secara serentak sekaligus, ya, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah, ya, atau dari langit dunia ke turun kepada Rasulullah SAW ke bumi. Itu juga di bulan Ramadan. Ya, meskipun tidak sekaligus kalau kepada Rasulullah, terus bertahap sampai semenjak diangkat jadi Nabi sampai selesai. Ya, maka mudah-mudahan ya melalui pertanyaan ini ya kita diingatkan, ya, Ramadan ini kesempatan untuk kita untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an yang kata Rasulullah pahalanya itu man qara harfan min kitab falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ini luar biasa ini. Jadi kita tingkatkan membaca Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mengisi Ramadan dengan ibadah yang banyak dan dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Ya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah atau khilaf, dan sekali lagi ya, ini pertemuan kita, ya, atau pembacaan kita tentang puasa ini yang terakhir, dan besok atau lusa yang insyaallah sudah memasuki Ramadan, dan keputusannya tentu saja harus menunggu, ya, keputusan ada sidang isbat, ya, keputusan pemerintah. Ya, bagaimanapun kita mengikuti pemerintah yang ada, yang resmi, ya, kemudian kita serentak, ya, mengikuti keputusan itu, ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, ya, karena memang masing-masing negara itu memiliki matlak yang
berbeda. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah atau khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.